Assalamualaikum. Bismillah wa bihamdi wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rijal ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waghfir li jami' ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa fadh wa ayyadana dal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para penggemar tanya jawab agama Islam melalui radio dakwah Hamzan Wadi dimanapun pengusaha berada. Alhamdulillah setelah malam ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan tempat pengusaha juga sama dengan di daerah kami. Kita kami Selong Pancor baru saja selesai turun hujan yang cukup lebat. Alhamdulillah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita masih dalam bulan Rajab. InsyaAllah berapa hari lagi kita masuk ketemu 27 Rajab, hari Isra Mi'raj Nabi SAW. Makasih kepada Bapak Tuan Guru Haji Masyhur yang undang kami untuk peringatan Isra Mi'raj malam Sabtu. Namun mohon maklum kalau malam Sabtu kami berada di radio insyaAllah. Dan kami juga ada pengajian bersama jamaah menyambut 27 Rajab. Kemudian paginya, siangnya kita nyantuni yatim dan jumpu. Bagi tanda bukti kita syukur ada peristiwa Isra Mi'raj, diterimanya perintah solat oleh Kanjeng Nabi dari Allah langsung, tidak melalui malaikat Jibril. Karena itu pentingnya ibadah solat bagi kehidupan kita umat Islam. Para pendengar yang dirahmati Allah, samping itu juga kita masih prihatin, berbelasungkawa, bahkan dianjurkan untuk solat jenazah gaib bagi saudara kita meninggal dunia di Turki dan di Syria. Sampai sekarang ini berjumlah, menurut PBB akan berjumlah sampai 50,000 orang meninggal dunia. Lebih 100 orang luka parah, luka ringan. Gedung-gedung yang hancur, sampai sekian puluh ribu gedung yang hancur lebur karena gempa demikian dahsyat. Menurut mereka, ini gempa bumi Turki adalah merupakan gempa terbesar terjadi pada abad ini. Okay. Kalau kemarin di daerah kita, negara kita, gempa bumi yang di Aceh dengan tsunami-nya menyebabkan kematian sekitar 225,000 orang. Sekarang terjadi lagi gempa di daerah yang umat Islamnya mayoritas, negara Turki dan Suriah. Mari kita merenung, berpikir, apa kira-kira penyebab-penyebabnya terjadi demikian. Mudah-mudahan kita dapat menghindarkan hal menyebabkan dan akan dapatkan azab bala bencana musibah dari Allah kalau kita semua pada betul-betul takwa kepada Allah dan Rasulnya. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau lapatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ada firman Allah, dikata semua penduduk negeri iman takwa, membukakan bagi mereka barakah dari langit dan bumi. Banyak mereka mendustakan firman Allah, maka kami azab mereka karena ulah tangan mereka. Jangan sampai terjadi demikian. Mari kita kembali kepada Allah, taat pada Allah, bakti kepada Allah, pada bertobat, yang senang berbuat dosa maksiat, mereka yang senang minuman keras, mereka yang suka meninggalkan solat, mereka yang suka narkoba, silakan tinggalkan. Karena itu perbuatan mengundang datangnya azab Allah. Dua macam, apabila merajalela satu negeri, maka Allah akan datangkan azab bala bencana siksa. Dan tasyara riba wa zina fi qaryatin. Apabila zina dan riba merajalela, maka mereka telah halalkan dirinya untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi mengatakan, apabila tiga macam ada satu negeri, tidak jadi Allah datangkan azab. Pertama, masih banyak orang-orang yang hadiri pengajian. Yang kedua, masih banyak orang yang solat jamaah di masjid musalla. Yang ketiga, masih banyak putra-putri orang Islam belajar Quran. Tidak jadi kuturunkan azab manik Allah. Hadis kursi yang lain menyatakan, aku ingin datangkan azab, turunkan azab, tuangkan azab di langit suatu negeri. Ternyata di situ masih ada orang solat berjamaah di masjid musalla.
Sehingga ada orang-orang saling sayang, menyayang, cinta mencintai, tolong menolong. Dan masih banyak orang rajin istighfar, lebih malam hari sebelum subuh. Tidak jadi turun azabku. Mari kalau gitu, dan sama-sama laksanakan 3 ibadah ini. Rajin berjamaah, solat di masjid, musola, saling sayang, menyayang, saling cinta mencintai, hormat, menghormati. Yang ketiga, banyak pada istighfar, bertobat pada Allah. Moga tidak datang azab, bala, bencana dari Allah Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita akan peringati Isra Mi'raj. Okay? Hari Sabtu yang akan datang, libur nasional. Itu maknanya pemerintah kita mengakui kebenaran peristiwa Isra Mi'raj dan menghormati, memuliakan hari Isra Mi'raj. Maka kita umat Islam, mari adakan peringatan Isra Mi'raj menurut kemampuan yang ada, tidak mesti besar-besaran. Okay? Kami kemarin di Lutfi Wengkang, Loyok, insyaAllah hari Ahad yang akan datang juga sama Bapak Kepala Desa Loyok ada acara lagi. Kemudian kemarin Ahad di Abul Barakat Wan Nafahat yang ada di Kecamatan Jonggat Peraya. Alhamdulillah. Okay. Telah berlangsung pengajian sekalian dan peringati Isra Mi'raj Nabi SAW. Mari kita melihat sebagian pada apa yang terjadi pada Isra Mi'raj. Terjadi pelajaran. Pertama, Kanjeng Nabi SAW dioperasi dadanya, dibersihkan hatinya dengan air zam-zam. Kalau tidak sakit, itu kehendak Allah, kemauan Allah. Nabi bersihkan hatinya. Apa Nabi kotor hati? Tidak mungkin. Rasul kotor hati. Pelajaran pada kita supaya kita selalu bersih hati dalam melaksanakan apa saja. Membangun negara, bangun agama, bangun pendidikan, ekonomi, rumah tangga. Harus dengan hati yang bersih. InsyaAllah sukses, berhasil. Amin. Allahumma amin. Dia Nabi SAW ditambah keimanan. Bahkan Nabi kurang iman, mustahil ada Rasul kurang iman. Pelajaran pada kita selalu meningkatkan keimanan kita, takwaan kita. Nabi tambah ilmu, apa Nabi kita bodoh? Mustahil. Nabi adalah orang paling patonah, cerdas. Pelajaran pada kita untuk selalu nambah keimanan. Kemudian Nabi tambah hikmah, apa Nabi ugal-ugalan. Dia anak-anak muda, suka trek-trekan. Tentu tidak mungkin. Pelajaran pada kita supaya bijaksana dalam segala apa yang kita lakukan, putuskan. Nabi tambah kesabaran menurut sebagian. Okay? Apa Nabi kurang sabar? Beliau adalah manusia yang paling sabar. Ditambah keyakinan. Apa Nabi kurang yakin? Nabi paling yakin. Okay? Namun itu jadi pelajaran pada kita. Nambah kesabaran kita dan nambah keyakinan kita. Wasta'inu bisabri wassalah. Mohon tolonglah kepada Allah dengan jalan kita sabar dan kita solat. InsyaAllah sukses. Sabar dan solat. InsyaAllah berhasil. Dan Nabi SAW berikutnya Isra Mi'raj pakai alat kendaraan namanya buraq. Buraq itu digambarkan oleh Yahudi seperti wanita yang cantik nan jelita. Perhiasannya emas permata, penuh tubuhnya dengan emas permata. Tempat duduk di atas punggungnya itu mendut-mendut, ngenjak-ngenjak. Seakan-akan orang Yahudi mengatakan, Muhammad itu gila perempuan. Muhammad itu gila harta kekayaan. Muhammad itu gila kedudukan. Masa orang gila kalian ikutin, kata orang Yahudi. Tapi tidak mempan apa diucapkan oleh orang Yahudi. Nabi mengatakan, Wallahi ya ammi, demi Allah hai pamanku. Dikata mereka taruh bulan, matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, agar supaya aku kendor dalam menyampaikan dakwah. Tidak ya pamanda, sehingga aku mati dan perjuangkan agama atau aku berhasil menang. Demikian Nabi SAW bersabda. Pelajaran pada kita. Dan Nabi SAW di dalam perjalanannya beliau berapa kali disuruh turun untuk solat? 5 kali suruh turun oleh malaikat Jibril AS. Ini pelajaran pada kita. Apapun kesibukan kita dan perjalanan sebaiknya harus selalu ingat kita wajib solat, kita wajib solat. Dan Nabi SAW juga menjumpai suatu yang aneh tapi ajaib. Apa itu? Nabi pertama melihat orang sekali nanam, langsung mengetam berkali-kali. Pelajaran apa? Orang yang banyak jasa di atas dunia, banyak berbuat kebaikan, dia akan dapatkan balasan dari Allah berkali-kali, dunia maupun akhirat nanti. Nabi SAW melihat
atau mencium bau yang harum. Apa ini ya Jibril? Bau kuburan Siti Masyitah yang berani mati membela imannya. Maka siapa yang membela agama, membela iman, insyaAllah harum namanya sepanjang masa. Seperti halnya Al-Maghfurlah Maulana Syekh kita. Amin. Allahumma amin. Ya Nabi SAW melihat orang-orang yang menghantam kepalanya dengan batu besar. Lebur, hancur kepalanya, ceceran darah dan otaknya, teriak kesakitan, kembali lagi seperti semula, kembali lagi dihantam. Man haula ya Jibril, haula alladhi tasaqalat usum anis salat. Itulah umatmu yang malas sembahyang, berat kepalanya mengerjakan solat. Ya Rasulullah, itu dia kejadiannya. Kasihan mereka. Yang berikutnya Nabi SAW melihat orang telanjang makan duri, telanjang sambil makan duri. Ya Allah. Kelihatan anu-anunya sambil makan duri. Siapa ya Jibril? Itulah umatmu yang pelit-pelit berzakat. Pelit-pelit berzakat. Tak mau berzakat hartanya. Begitu mereka nasibnya nanti. Ya Nabi SAW melihat orang-orang makan daging yang busuk. Daging mentah lagi busuk dimakan. Dan di sampingnya ada daging yang sudah masak, sudah digoreng, dikasih bumbu yang enak. Ternyata dia pilih yang busuk. Siapa itu ya Jibril? Apa itu? Perumpamaan umatmu yang senang pada zina, selingkuhan. Dia punya istri, dia punya suami yang cantik, yang gagah, tetapi dia pilih yang pelacur-pelacur. Itu dia nasibnya Rasulullah. Ya Nabi SAW melihat pohon berduri tengah jalan. Semua orang yang lewat pasti terkait bajunya, badannya oleh duri. Siapa itu? Itulah orang selalu merintangi umat Islam. Orang berbuat kebaikan selalu ada rintangan-rintangannya. Dia melihat orang berenang dalam lautan darah. Mereka menepi, dia lempar lagi sehingga ke tengah darah, ke tengah lautan darah. Siapa ya Jibril? Itulah umatmu yang suka riba rentan. Dia Nabi SAW melihat orang yang memikul kayu. Pikulan kayu ini demikian berat. Dia tambah lagi sehingga tidak bisa lagi terangkat. Siapa gerangan ya Jibril? Itulah umatmu yang mereka itu serakah terhadap kekuasaan, jabatan, amanah dan sebagainya. Seperti itu mereka nanti. Kemudian Nabi melihat orang mencakar-cakar wajahnya dengan kuku dari tembaga. Wajah dan dadanya berdarah-darah menjerit sakitan. Siapa mereka Jibril? Itulah umatmu yang suka mengumpat, menggunjing, memfitnah orang. Fitnah orang, pintar sekali fitnah, menjelek-jelekan orang. Itu nasibnya nanti. Dan ada lagi orang yang memotong-motong lidahnya. Gitu potong, keluar darah, menjerit sakitan. Kembali utuh lidahnya, dipotong lagi, digunting lagi. Siapa mereka? Itulah orang-orang lain omongan dengan perbuatan. Lain kata dengan perbuatan. Okay? Berbeda omongan dengan amal perbuatannya. Itu nasibnya. Ya Rasulullah. Demikian malaikat Jibril antara lain para pendengar. Okay? Itu mari kita melihat apa hikmah solat yang kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Nabi mengatakan, paling dulu wajibkan pada umatku solat. Paling dulu diangkat pahala hambaku solat. Paling dulu dihisap besok hari kiamat solat. Dan solat dah merupakan pesan Nabi terakhir saat beliau mau wafat. Solat jadi pesan terakhirnya. Ittaqullah fi salah. Ittaqullah bima malakat aimanukum. Taqullah fi dhaifaini. Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan solat 3 kali. Takutlah kalian pada urusan tanggungjawab kalian, istri maupun anak-anak kalian 2 kali. Takutlah kalian pada Allah dalam urusan anak yatim dan kaum jompo. Baru takwa betul kalau peduli anak yatim, kaum jompo. Kalau belum, walaupun rajin solat, rajin di atas sajadah, tapi kalau tidak peduli anak yatim, peduli kaum jompo, belum sempurna takwa kita. Itulah maka kita nantinya tu anak yatim, Bu Sumi, Bu M. Syafi'i, Bu Hajjah Mariana Wahab,
Ibu-ibu M. Syukri maupun ibu-ibu yang lainnya. Mari kita bersama-sama nyantun yatim untuk buktikan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita dicap sebagai pendusta agama. Fa ammal yatima fala taqhar wa masaila fala tanhar. Amma bi ni'mati rabbika fahadith. Anak yatim jangan ditelantarkan. Orang minta-minta jangan dihardik, dibentak, dimarahin, diusir. Dan nikmat Allah hendaklah kalian nampakkan nikmat Allah pada kalian. Itu dia anjurannya. Apa yang kita peroleh daripada ibadah solat? Disebutkan bahawa solatlah ibadah yang paling banyak hikmahnya. Tak kurang dari 12,000 macam hikmah as-solat. 12,000 macam hikmah solat, kata ulama-ulama tasawuf. Okay. Mari kita sebut 10 di antaranya. 10 dari hikmah solat yang ada. Banyak sekali. Tapi kita sebut 10. Yang pertama, orang yang tekun rajin solat pasti orangnya disiplin. Disiplin apa kira-kira? Disiplin waktu. Lalu peduli. Wah, dah ada waktu subuh, dah waktu zuhur, asar, maghrib, isya. Peduli waktu. Ujungnya disiplin waktu dalam hal yang lain-lain. Yang kedua, disiplin kebersihan. Orang solat wajib bersih, suci. Badan, pakaian, tempat solat, semua. Hati pun harus bersih, suci. Kemudian berikutnya, orang yang rajin solat pasti jernih wajahnya. Jernih wajahnya. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Kelihatan di wajahnya bekas rajin solatnya. Di mana? Kelihatan sejuk, tenang, jujur orangnya, ramah tamah, jernih wajahnya. Kelihatan cahaya di wajahnya. Itu dia. Tanda orang rajin solat. Kemudian orang sabar, orang solat pasti orangnya sabar, tabah dan tenang hati. Tenang hati, sabar dia, tabah menghadapi kehidupan. Itu orang solat. Coba kalau orang tidak solat, pasti cacing kepanasan. Dan orang rajin solat, pasti orangnya pemurah, pasti orang yang pemurah Pak Nabi. Kalau ada orang rajin solat, tapi pelit orangnya, tanda solat belum beres, tanda solat belum beres. Orang yang solat, pasti orangnya pemurah. Itu firman Allah dalam hadis qudsi, rahimal musab wal miskin wal armalah wabnas sabil. Tanda solat ku terima apabila orang solat itu kasihan pada orang-orang kena musibah, kasihan pada orang miskin, anak yatim, kasihan pada jompo janda, dan kasihan pada orang-orang musafir, anak mondok. Dan berikutnya, orang yang solat pasti orangnya tawaduk, rendah hati kepada sama, tidak sombong. Kemudian orang yang rajin solat pasti orang takut berbuat dosa, malu berbuat salah. Takut berbuat dosa, malu berbuat salah. Kenapa? Rasa diri selalu diawasi Allah, kontrol Allah. Amin. Kemudian orang yang rajin solat pasti orang senang berdoa, suka berdoa, bukan assalamualaikum, assalamualaikum, nyangsat, langlisat, malai salau widun, pawakidun. Apa tidak suka zikir, wirid, doa, dia adalah monyet katanya. Yang berikutnya, orang yang solat apalagi berjamaah pasti taat pada pimpinan, taat pada pimpinan. Ada imam ditaatin, yang mimpin. Ada makmum yang dipimpin. Makmum wajib taat pada imam, rakyat masyarakat wajib taat kepada pimpinan. Kemudian terakhir kita sebutkan, orang solat pasti orangnya jujur dalam kehidupan, bawa ketenangan jiwa dan batin kita. Inna sidqa tumaknina wal kadhiba riba. Orang yang jujur pasti tenang hatinya, orang yang suka bohong pasti gelisah hatinya. Baik, mari kita lihat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendengar kami yang ada di Kota Makkah sana? Dah musim dingin ya. Tak terasa gempanya Turki dan Suriah sampai Makkah. Mudah-mudahan tidak. Pertanyaan pertama, gimana hukumnya dana zakat untuk kegiatan produktif? Dana zakat kumpulkan dan dipergunakan untuk kegiatan yang produktif sifatnya.
zakat untuk sabilillah, zakat untuk gharimin. Kita pergunakan untuk umpama beli sawah. Sawah itu digarap, hasilnya bagi pada fakir miskin. Itu namanya zakat yang produktif. Atau umpama dengan zakat untuk sabilillah atau untuk gharimin, kita pakai beli ayam, pelihara ayam. Hasilnya nanti dibagikan, berikan pada fakir miskin. Menurut majelis ulama, dibolehkan yang demikian itu. Amin. Allahumma amin. Biar tidak habis dimakan zakatnya, tapi bisa menghasilkan. Tapi yang dipergunakan nanti untuk sabilillah, untuk gharimin. Okay. Yang kedua, apa hukumnya pemberian zakat untuk beasiswa? Zakat dikumpulkan oleh pemerintah, Baznas seumpama. Badan Amil Zakat, kemudian ada zakat, hasilnya itu dipakai untuk biaya mahasiswa dikirim ke luar negeri. Umpama dari Lombok, dari umpama NWDI, Pancor, ngirim mahasiswa ke Polandia, ke Eropah, ke Mesir, dan sebagainya. Boleh dan boleh zakat dipakai untuk itu. Tanggi kembali pada sabilillah. Kemudian, apakah ibadah haji hanya wajib sekali bagi orang yang kaya-kaya gimana? Cukup sekali, pun dia kaya raya, punya kayaan MMM. Okay? Okay? Lebihnya itu nanti manfaatkan untuk kegiatan sosial, fakir miskin, yatim piatu, kegiatan pendidikan, rumah sakit dan sebagainya. Okay? Ibadah haji cukup sekali. Sehingga teman-teman yang belum haji bisa dapat berangkat juga. Kecuali kerana mungkin sudah jarak sekian tahun, masih boleh. Atau umrah lah. Kalau umrah berkali-kali dalam setahun silakan. Tapi kalau ibadah haji sekali seumur hidup. Kalau mau lagi biar pakai biaya haji untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Bikin madrasah, bikin masjid, musyalah, bikin rumah sakit, bikin jalan. Semua itu dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Kemudian, apa arti istita'ah dalam ibadah haji? Walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajiban pada manusia untuk ibadah haji karena Allah. Bagi siapa yang istita'ah, bagi siapa yang mampu. Yang mana sebut mampu? Banyak mampu di sini. Tambah mampu ekonomi, ongkos biaya dan sebagainya untuk keluarga ditinggalkan. Dia mampu dari segi kesihatan, mampu dari segi kendaraan, mampu dari segi keamanan, banyak. Okay? Arti mampu di sini. Okay? Jadi orang betul-betul punya kemampuan maksimal, itu yang wajibkan ibadah haji. Kalau masih kurang-kurang, dan sampai pergi haji, berhutang, pulang-pulang, tak bisa bayar hutang. Haji mardut, kata orang tempatnya berhutang. Nauzubillah min dzalika. Pat anda haji mabrur. Qala Nabi sallam, pertama haji mabrur tandanya ifsa'u salam, cinta damai, cinta salam, cinta akor. Yang kedua, taibul kalam, berkata halus manis, lemah lembut, jauh pada ngumpat, gonjing, memfitnah, caci maki dan sebagainya. Okay? Kemudian tiga, ta'am, orang yang haji mabrur, orangnya pemurah, tidak pelit, tidak bakhil, tidak medit, tidak ketam batu. Baru namanya haji mabrur, umrah yang mabrurah. Amin. Allahumma amin. Tadi ada yang ngirimkan kami oleh-oleh dari ibadah umrah. Terima kasih. Kemarin ada juga, okay? Wah, kesenangan kita dikirimkan minyak wangi, umpamanya. Masya Allah. Baik. Gimana hukumnya pergunakan pil anti haid untuk orang pergi haji atau umrah? Jangan haid waktu haji, waktu umrah, hukumnya mubah. Boleh, boleh. Okay. Gimana supaya seorang wanita tidak ada batal puasanya? Kalau tujuannya hanya supaya jangan batal puasanya, dan tidak ada kesulitan, maka itu makruh hukumnya menurut majelis ulama. Tapi kalau dia kesulitan mengqadha puasa nanti setelah Ramadan, maka mubah juga. Boleh juga hukumnya pakai pil KB, jangan haid selama bulan Ramadan. Nanti habis Ramadan, tidak ada dikadha-kadha, karena tidak ada puasanya batal. Boleh
Kalau kesulitan, umpama dia wanita karier, wanita yang ngajar dan sebagainya, kerja jauh tempat kerjanya, naik kendaraan tiap hari, dia kesulitan untuk ngadak, maka boleh hukumnya dia pakai pil menstop, pil KB, supaya pil anti haid, supaya jangan haid selama bulan Ramadan. Kemudian gimana hukumnya doa daf'ul bala, umpama daerah-daerah yang sedang terjadi bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, banjir, longsor, dan bencana alam lainnya. Maka disunahkan, Nabi pernah melakukan demikian itu. 1 bulan full, 5 waktu baca doa daf'ul bala. Bagi kita umpama waktu solat subuh, tambah kunut subuh kita dengan doa daf'ul bala. Allah maksib annal bala wal aba wal ghala wal pasha salasila wal mihan ma la yaksibuhu ghairuka ya Allah. Allah malfa'nal bala wal aba wal ghala wal pasha salasila wal mihan ma la yatbahu ghairuka ya Allah. Allah maksib annal bala wal aba wal ghala wal pasha salasila wal mihan ma la yaksibuhu ghairuka ya Allah. Allah maksib annasu'a bima syi'ta kifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Dan juga doa daf'ul bala kita diajarkan dulu dari pusat, dari Departemen Agama Tuan Majelis Ulama. Bunyinya saya ingat, Allah mansurna fa inna khairun nasirin, wabtah lana fa inna khairul fatin, waghfir lana fa inna khairul ghafirin, warzuqna fa inna kharazikin, wafadna fa inna khairul hafizin, warhamna fa innaka khairur rahmin, wahdina wa najina minal qaumil zalimin, najina minal qaumil hasidin, najina minal qaumil jahilin, najina minal qaumil kadzibin, najina minal qaumil kafirin, najina minal qaumil munafiqin. Allahumma afina min kulli bala dunya wa adzabil akhirah, syarri dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa daf'ul bala. Kalau jadi bala bencana musibah di negeri kita, boleh kita pakai doa ini. Umpama karena corona, COVID-19, karena gempa bumi dan sebab lainnya, boleh doa ini dipergunakan menolak bala bencana musibah terjadi di daerah kita. Amin. Gimana hukumnya wakaf uang? Uang cash diwakafkan. Uangnya tidak habis-habis, tapi kemanfaatan uang itu dipakai. Menurut ulama boleh. Ada orang berikan uang 10 juta, dimanfaatkan, hasilnya dimanfaatkan. Uangnya tetap hajat, tetap uangnya utuh 10 juta sampai umpama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Tapi hasilnya yang dimanfaatkan, seperti orang berwakaf tanah lah. Tanahnya diwakafkan, tanah tetap berdiri, tetap terhampar. Hasil dari tanah, sawah, ladang, kebun itu yang diambil manfaatnya boleh. Uang juga demikian. Mewakafkan uang. Uangnya tidak habis, dari dipakai habis, dipakai belanja tidak, dimanfaatkan hasilnya yang diambil oleh orang-orang miskin. Majelis Ulama membolehkan. Kemudian apa hukumnya? Apa harus wajib mengucapkan sigat taklik talak waktu akad nikah? Saya jawab mengatakan, tidak kok. Tidak wajib mengucapkan taklik talak waktu akad nikah. Pada kali paksa, supaya nanti kalau terjadi suatu, mereka bercerai. Tidak wajib demikian. Karena ada undang-undang perkahwinan, ada BP 4, jadi tidak usahlah. Umpama harus wajib taklik talak kalau mau ya, tapi kalau tidak jangan dipaksa orang taklik talak. Saya tinggalkan istri saya 3 bulan turut-turut, maka kalau dia keberatan jatuh talak saya 1 kepadanya. Tidak mesti, tidak harus. Tidak jadi syarat dalam akad nikah taklikut talak. Tidak mesti. Baik, makasih. Kemudian, di mana hukumnya pernikahan campuran? Yang laki Islam, yang perempuan non-Islam musyrikah. Atau yang perempuan muslimah, yang laki-lakinya musyrik. Perkawinan demikian tidak sah hukumnya.
Menurut jumhur ulama tidak sah hukumnya perkawinan demikian. Harus dibatalkan, harus diceraikan, harus dipasah. Perkawinan orang Islam dengan non-Islam harus sesuai dengan agama masing-masing. Kata undang-undang perkawinan tahun 74. Perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Ajaran agama masing-masing. Islam dengan Islam, non-Islam dengan non-Islam. Gitu baru. Jangan orang Islam kawin dengan non-Islam. Nanti anaknya bingung. Mau kemana ini? Ke agama ayah atau kepada agama ibu saya? Jangan sampai terjadi. Karena itu pandai-pandai memilih. Bab istri, suami jadi teman kita dari dunia sampai akhirat. Jangan hanya dunia berapa tahun. Lah itu kita berpisah, tidak ketemu lagi di akhirat. Kalau mungkin dari dunia kita bersama sampai di sorga kita bersama. Masya Allah. Karena itu maka pilihlah yang beragama. Wadhfar bidzatid-din taribat yadak. Pilih yang beragama, taat beragama, maka kau pasti bahagia, sabda Nabi. Baik, itu namanya nikah campuran. Pernikahan campuran. Bagaimana hukumnya nikah mut'ah? Nikah mut'ah adalah pernikahan yang hanya dibatasi waktunya 4 setahun. Bahkan tidak ada yang kurang dari setahun. Cuma ada orang pergi ke luar negeri. Sana dia nikah mut'ah. Selama dia bertugas di luar negeri setahun 2 tahun. Setelah itu nanti bercerai. Anaknya itu nanti dipelihara oleh sang ibunya. Suaminya kembali lagi ke tanah airnya. Itu haram hukumnya menurut majelis ulama. Tidak boleh terjadi nikah mut'ah. Nikahan harus untuk seumur hidup. Lillahi ta'ala seumur hidup. Baik. Gimana hukumnya talak 3 sekaligus? Jumhur ulama menekan jatuh talak 3. Imam-imam yang 4 mengatakan talak 3 jatuh talak 3. Ada ulama seperti siapa yang Ibnu Taimiyah mengatakan jatuh talak 3, mengatakan talak 3 jatuh talak 1. Tapi jumhur ulama, para sahabat-sahabat juga tabi'in mengatakan 3 ya jatuh talak 3 dong. Masa 3 jatuh 1. Dan itu jangan main-main dengan talak. Mikir-mikir. Untuk kawin mikir 100 kali, untuk cerai mikir 1000 kali. Gitu mestinya. Nikah dengan cara baik-baik, cerai juga cara baik-baik. Jangan perceraian diawali dengan pergumulan, perkelahian, saling pantok, saling gorok, saling getok, saling bacok. Jangan sampai terjadi. Kawin cara baik, cerai juga cara baik. Nah, itu yang selamat. Baik. Berapa iddah wafat? Berapa iddah wafat? Seorang tinggal mati oleh suaminya, seorang ibu. Berapa lama dia itu iddahnya? 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dia hamil, gitu dia melahirkan, habis iddahnya. Tapi bagi yang tidak hamil, maka 4 bulan 10 hari dia bertahan. Jangan selama 4 bulan 10 hari ini bepergian dan sebagainya. Harus tahan diri. Kalau ditinggal mati suami, iddahnya 4 bulan 10 hari, iddatnya 4 bulan 10 hari. Tahan diri. Tak boleh menerima lamaran dulu selama 4 bulan 10 hari. Bagi yang laki boleh, bagi yang perempuan no boleh. Keluar-keluar rumah juga harus dihindarkan. Pakai perhiasan, kemudian pakaian bagus juga dihindarkan selama 4 bulan 10 hari. Kemudian gimana hukumnya adopsi dalam Islam? Adopsi artinya anak angkat ya, mohon maaf. Anak angkat. Anak orang kita pelihara, anak angkat. Yang kita pelihara adalah anak angkat sesama umat Islam. Mungkin anak saudara, anak famili kerabat, anak tangga dan sebagainya. Atau anak yatimnya orang. Atau mungkin anak yang tidak keruan ayahnya. Seorang anak bayi jumpai pinggir jalan. Masih tali pusarnya. Kemudian diambil, pelihara.
Kemudian kita ambil, kita sekolahkan dan sebagainya. Oh, betapa besar pahalanya. Sama dengan anak yatim. Nabi bersabda, siapa-siapa yang melihara anak yatim, maka aujaballahu lahul jannatal battah. Allah wajibkan bagi orang melihara anak yatimnya orang itu, wajib baginya syurga selama-lamanya. Amin. Allahumma amin. Karena itu, mari yang ngiring sama yatim Bu M. Syafi'i, terima kasih pulsanya. Sama dengan Ibu Sumi di Sukamulia. Gimana? Bapak M. Hanafi? Mudah-mudahan kita bersama peduli anak yatim. Insya Allah Nabi mengatakan siapa peduli anak yatim bersamaku nanti dalam syurga. Ana wakafilul yatim fil jannah. Ku dan orang-orang mengasihani anak yatim bersama-sama dalam syurga. Moga-mogi. Amin. Allahumma amin. Gimana hukumnya memindahkan jenazah satu negeri ke negeri lain? Boleh. Meninggal dunia keluarga kita di Malaysia, dibawa mayatnya ke Indonesia, pakai pesawat terbang, ongkos sekian, tanggung pemerintah kalau resmi perginya. Tapi kalau ilegal, cara-cara haram perginya, maka nanti mayatnya katung-katung. Sebulan, 2 bulan baru sampai mayat di tanah air. Kenapa? Pergi dengan cara ilegal, cara haram, pendatang haram, hanya matinya tidak ada yang ngurus. Itu karenanya jangan pergi cara haram, jangan pergi cara ilegal walaupun bujuk rayu dari tekong kadang-kala. Mudah dapat ongkos, dapat upah banyak dan sebagainya. Itu katanya nanti kalau jadi seperti itu, tidak ada yang ngurus. Maka mari cara-cara yang benar, cara yang legal, kita berpergian supaya selamat dalam perjalanan. Memindahkan mayat, jenazah dari satu negeri ke negeri lain, bolehkan. Tapi kalau meninggal dunia di tanah Arab, Arab Saudi, Makkah, Madinah, jangan dipindahkan di sana. Paling bagus tempat pemakaman umat Islam. Kenapa? Bersama para sahabat-sahabat Nabi, sana makamnya. Orang-orang yang mati syahid sama, betapa mulianya orang yang meninggal dunia tanah suci Makkah di dalam hizib. Wa nabnan bil baqi'i wa sukna ma kata zamana wa tawra bi taibata fi mujawarati syafi'i. Itu dia, doanya supaya kita meninggal dunia di tanah Makkah, Madinah, kemudian berdampingan dengan kanjeng Nabi atau para sahabat Nabi. Baik. Kemudian gimana hukumnya makan daging kelinci? Para pendengar, kelinci ya? Pernah makan daging kelinci? Saya tidak pernah. Tapi dari segi halal, boleh. Sama dengan daging bebek, daging ayam, daging marmut, disilakan daging kelinci, halal hukumnya. Konon gizinya tinggi. Mana hukumnya makan kodok? Nah, kalau ini haram. Zaman Nabi ada seorang dukun, tabib, mau bikin kodok jadi obat. Nabi menjawabnya, yaitu innallaha harama qatla dhafadi. Allah haramkan membunuh kodok. Allah haramkan bunuh kodok. Kalau diharam dibunuh berarti haram dipakai jadi obat, haram dimakan, haram dibikin jadi sayur. Kodok alias lepang, kata haram hukumnya. Itu jadi obat tidak boleh, dimakan jadi jadi sate tidak boleh. Kodok, orang Islam haram makan kodok. Gimana cara kita menanggulangi HIV/AIDS? Betul para pendengar. HIV/AIDS ini sudah ada, dah lama sudah ada. Sebelum COVID-19 sudah ada HIV/AIDS. Dah lama. Saya dulu mengikuti TOT, Training of Trainer HIV/AIDS tingkat nasional Jakarta Timur. Kerjasama negara kita dengan negara Kanada. Bagaimana merajalelanya HIV/AIDS yang konon waktu itu belum ada obatnya.
Kalau orang sudah kena, sulit pengobatannya. Dan ujungnya adalah banyak yang mengalami kematian demi kematian. Akibat apa HIV/AIDS? Banyak akibat pada seks bebas. Seks bebas. Suka berhubungan dengan pelacur-pelacur. Banyak terjadi saudara kita yang pergi ke luar negeri. Sana mereka melacur. Pulangnya bawa oleh-oleh untuk isinya. Bukan hanya uang, sekoper, tapi juga virus. HIV/AIDS. Kena isinya, kena anaknya masih dalam perut. Atau anak yang sudah lahir. Itu akibatnya. Karena itu maka cara penanggulangannya adalah menguatkan keimanan, takwaan. Jangan orang suka berbuat seks bebas, zina, pelacuran, apalagi namanya. Ya Allah, harus dihindarkan. Jangan sampai merajalela HIV/AIDS di negeri kita, daerah kita. Dah banyak yang kena. Lombok Timur, Lombok Barat, Mataram, dah banyak yang kena HIV/AIDS. Dan sulitnya pengobatan. Merupakan penyakit kutukan dari Allah. Kalau bisa kita katakan. Kenapa? Karena rata-rata orang yang kena itu adalah orang yang suka seks bebas. Suka berzina. Suka melacur. Prostitusi. Itu dia akibatnya. Baik. Gimana hukumnya mengadakan perayaan Natal bersama? Natal bersama umat Islam ya. Kita maklum, Natal itu bagi saudara kita yang agama Kristen adalah salah satu ibadah mereka. Kalau kita maulid Nabi tidak diperintah. Mau ngadakan, tidak. Tapi saudara kita yang Kristen, Natal itu adalah suatu keharusan, suatu bentuk ibadah. Dalam hal ini, tak boleh kita menghadiri ibadah saudara kita dari agama. Lakum dinukum waliyadin, lana amaluna walakum amalukum. Begitu prinsip kita. Jadi jangan hadiri Natal bersama. Tak boleh bagi umat Islam. Atau kegiatan keagamaan yang lainnya. Agama lainnya. Kita harus lihat. Apa itu termasuk ibadah mereka. Kalau masuk ibadah haram, kita menghadirinya. Tapi kalau hanya mengadakan selamatan gitu, disilakan, boleh. Baik. Gimana hukumnya kita makan cacing dan membudidayakan cacing? Cacing itu termasuk binatang disebut al-hasyarat, binatang-binatang yang menjijikkan. Kayak umpama lintah, kayak umpama ulat dan sebagainya. Menjijikkan, maka orang tidak akan makan yang menjijikkan. Kemudian bagaimana kalau budidaya cacing? Dipakai nanti untuk menjadi katanya, yaitu kosmetik. Untuk apa? Kecantikan. Musap wajah atau badan dengan yaitu cacing yang sudah diproses. Jadi kayak obat. Untuk obat luar, bukan dimakan. Ada yang mengatakan boleh kalau itu. Tapi kalau untuk dimakan, jelas tidak boleh. Karena ada mengatakan kalau ada orang sakit tipes, maka dia disuruh makan yaitu cacing. Nabi mengatakan, Allah lam yaj'al syifaakum bima harama alaikum. Allah tidak jadikan obat kalian dari barang yang haram. No, boleh demikian itu. Di barang yang haram tidak boleh jadi obat. Karena pasti ada obat yang halal. Allah lam yada'an illa wada'alahu ifa'an. Sungguhnya Allah tidak ciptakan satu penyakit, melainkan pasti ada obatnya yang halal. Kecuali satu obat. Satu penyakit, tidak ada obatnya. Penyakit apa? Al-haramu. Penyakit toa. Kalau sudah tua, tidak bisa bajang lagi. Kayak saya. 7-6 tahun, tidak bisa muda lagi. Makin tua, makin tua. Itu dia para pendengar. Jadi, kita tidak boleh berobat dengan barang yang haram. Mana hukumnya makan jangkrik? Melihara jangkrik untuk dijual nanti bagi makanan burung-burung. Bahkan ada juga yang bikin jangkrik jadi bahan untuk kosmetika. Kembali lagi, kosmetika.
Nggih, untuk kecantikan. Asal tidak dimakan, ada mengatakan boleh. Asal jangan dimakan jangkrik. Nah, jangkrik itu ya ada mengatakan hasyarat dan juga mengatakan sama dengan balang. Kalau balang ya sama. Nggih. Al-jarad, atihal, boleh dua macam bangkai, bangkai belalang dan ikan. Kemudian boleh darah, darah itu yaitu hati dan limpa, itu berasal dari darah. Demikian. Okay. Jadi jangkrik tak boleh dimakan. Menurut sebagian, ada mengatakan dibangsakan kepada belalang, maka kalau belalang boleh hukumnya dimakan jangkrik. Tapi kalau dibudidayakan untuk memberi makan pada binatang burung-burung, maka dibolehkan. Gimana hukumnya aborsi? Aborsi artinya menggugurkan anak dalam perut, baik sudah punya nyawa maupun belum punya nyawa. Nggih? Gimana hukumnya? Anak sudah punya nyawa dalam perut seorang wanita, ibu, rahim. Kemudian ada juga yang belum punya nyawa. Sama-sama haramnya mengadakan aborsi. Menggugurkan anak sudah punya nyawa maupun belum punya nyawa dalam rahim seorang wanita, haram hukumnya. Kecuali dokter menyatakan perlu aborsi karena berbahaya bagi nyawa ibunya. Kalau itu boleh. Tapi kalau tidak ada sebab demikian, maka aborsi menggugurkan bayi dan perut haram hukumnya, baik sudah punya nyawa karena sudah 6 bulan atau baru 3-4 bulan belum punya nyawa. Okay? Maka tetap haram juga hukumnya aborsi. Mana hukumnya? Menggunakan ari-ari. Ari-ari itu kan pada bayi itu. Air seni, air kencing. Jadi obat. Pokoknya yang haram tidak boleh jadi obat. Pasti ada obat yang halal. Sekarang sudah banyak obatnya. Yang tidak banyak obat adalah penyakit tuak. Tidak ada obatnya. Tapi yang lain mesti ada obatnya. Cari dia. Banyak apotek, dokter tahu dia. Obat yang halal. Jangan yang haram. Ada mengatakan kencing itu bisa jadi obat. Obat mata katanya. Dan juga obat yang lain katanya. Tidak boleh. Tapi haram. Cari obat yang halal. Gimana hukumnya riswah? Riswah artinya nyogok. Riswah, nyogok hukumnya haram. Ar-rashi wal murtasi finnar. Orang disogok dan orang nyogok sama-sama di api neraka. Apa zaman sekarang banyak orang nyogok-nyogok. Korupsi. Sama. Tipu daya itu korupsi. Okay? Uang yang dikorupsi tak boleh dipakai sedekah dan tidak ada pahalanya. Okay? Orang sedekah dengan barang haram sama dengan orang cuci pakaian dengan air kencing. Firman Allah dalam hadis kursi. Dalam hadis kursi sebutkan demikian. Dia memberikan hadiah kepada pejabat. Kalau dia berikan hadiah demi supaya diselesaikan masalahnya, haram. Tapi kalau sudah terbiasa belum jadi pejabat, biasa diberikan hadiah, lah jadi pejabat, beri hadiah juga, tidak masalah karena kebiasaan. Tapi kalau karena dia jadi pejabat, kemudian kita minta, ada yang kita harapkan daripada yang kita kasih hadiah, pada diberikan kemudahan, keringanan, haram hukumnya, sama dengan nyogok. Demikian, gitu. Gimana hukumnya? Mengirim TKW ke luar negeri. Ngirim TKW harus dengan bersama dengan mahramnya. Illa ma'adhi mahramin. Seorang wanita keluar rumah, apalagi jauh, harus dengan mahramnya. Atau dia bersama dengan wanita-wanita yang bisa dipercaya. Nisa'un siqat namanya. Wanita-wanita kepercayaan. Saya jadi temannya nanti ke Malaysia, Arab Saudi. Tapi kalau seorang diri dibawa oleh tekong, Masya Allah. Bahaya. Nih, ada ketiga nanti temannya, syaitan. Jadi kalau ada temannya mahram bersama dia, atau sama teman-teman sama wanita yang bisa dipercaya, sama-sama iman takwa, bisa, boleh. Gimana hukumnya umat Islam makan kepiting? Kepiting itu ya kepiting pinggir laut. Bukan hidup di dua tempat.
dia tidak akan tahan hidup di luar air, air laut. Maka dia hidup pada air laut biasanya. Kalau di darat, dia tidak akan tahan. Maka kepiting, menurut Majelis Ulama, halal hukumnya, boleh hukumnya bikin jadi sayur dan sebagainya. Yang gimana hukum menyembelih hewan secara mekanis. Hewan yang akan disembelih sapi, kerbau, onta, dipingsankan dulu. Waktu pingsan itu digorok. Nggak perlu diikat-ikat, perlu repot-repot. Digorok oleh orang Islam yang beriman Islam, baca basmalah, belum digorok. Sehingga tidak sulit ngoroknya, dari pingsankan. Yang demikian itu tidak sampai dia udah mati, masih mengalir darahnya. Pingsan tapi masih hidup, dia disembelih, darahnya mengucur deras. Maka demikian itu boleh hukumnya. Penyembelihan secara mekanisme, pergunakan alat, dipingsankan dengan listrik, setrum dengan listrik sampai dia belum mati, digorok oleh orang Islam yang baca basmalah. Halal hukumnya, halal. Gimana hukumnya seorang berwasiat, nanti kalau aku mati, maka aku mohon supaya kornea mata, ini kornea mata kita, saya donorkan pada orang yang butuhkan, orang Islam butuhkan. Kalau demikian, setuju keluarganya, setuju orang yang meninggal dunia itu, maka boleh. Harus didonorkan mata orang yang berwasiat tadi. Jalan itu dapat beramal dia, sehingga orang bisa melihat, karena dapat donor mata dari almarhum dulu, karena wasiatnya dan asisi keluarganya. Jadi matanya tetap dipakai untuk memandang, melihat Al-Quran dan sebagainya oleh orang memakainya. Yang demikian dibolehkan dalam Islam. Kemudian gimana hukumnya bayi tabung? Gimana hukumnya bayi tabung? Dijawab, bayi tabung hukumnya boleh. Yang penting bahwa yang dilakukan itu adalah sperma si suami dengan sperma si perempuan disedot, dikeluarkan, dicampur di luar, dan setelah itu masukkan lagi dalam rahim istrinya, bukan rahim orang. Kalau itu zina. Atau mungkin sperma orang lain, laki lain, masukkan dalam rahim seorang istri, bukan dari sperma suaminya. Haram juga hukumnya, zina juga hukumnya. Tidak boleh demikian itu. Harus dijaga. Demikian kepada anda. Terima kasih. Tanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kita tidak berikan nafkah pada istrinya yang ngambek, yang pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin, tanpa ridha, tanpa beritahu, dan tidak mau pulang kembali ke rumah suaminya? Apa sebabnya? Nanti ada pertanyaan, 5 tahun tak tegur sapa suami istri. Ya Allah, selama itu solat tak terima Allah SWT. Jangan suka demikian istri, suami. Tak teguran sama suami istri. Rumah demikian, tak akan datangan malaikat rahmat. Solat tak terima Allah SWT. Maka selama dia itu pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin, tanpa ridha, tanpa sebab yang mungkinkan, maka selama itu boleh dan berikan nafkah pada istri demikian. Itu namanya istri yang nusyuz, istri yang durhaka, boleh dan berikan nafkah oleh suaminya. Upahnya sih ngambek. Gimana hukumnya? Lakukan talak tanpa saksi, rujuk tanpa saksi, mereka berdua aja. Kalau bertengkar-tengkar, diucapkan kata talak. Dah ada saksinya, mereka berdua doang. Setelah itu, nyesal rupanya yang laki yang perempuan. Hanya dia rujuk kembali. Mana hukumnya?
Talak rujuk tanpa saksi sah hukumnya. Talaknya sah, rujuknya juga sah. Sebaiknya ada saksi. Wah, jangan ada masalah. Tapi kalau tidak ada saksi juga sah talaknya, sah rujuknya. Gimana hukumnya seorang isteri sedang hamil? Suaminya cukur rambut kayak anak muda. Boleh ya boleh. Dah. Okay? Tapi kalau kena cukur rambut itu menyebabkan sang isteri nanti cemburu, tolong jangan. Okay? Kiranya tahan diri. Okay? Kenapa? Karena cemburunya itu berpengaruh terhadap anak dalam rahim. Jadi anaknya itu nanti mempunyai sifat yang tidak baik. Karena sifat ibu dan hamil tidak ramah, tidak tenang hatinya. Gimana hukumnya? Baca salawat waktu khatib dan baca khutbah boleh. Tapi jangan lupa dengarkan khutbah dong. Baca salawat. Karena memang ada hadis Nabi. Siapa baca salawat padaku hari Jumat 40 kali, dosa diampun Allah. Siapa yang baca salawat padaku 80 kali, dosa 80 tahun diampun Allah. Tiap hari Jumat. Tapi jangan sampai mengganggu orang. Dan sampai dia terganggu tidak dengarkan khutbah, nasihat agama melalui khutbah. Okay. Gimana hukumnya tetangga jahat, satu RT terganggu? Dia wajib dicegah, wajib dilarang, wajib napi nasihatin. Gimana hukumnya sudah berumah tangga masih selingkuh ya? Belum rumah tangga, sudah berumah tangga pokoknya selingkuh ya haram hukumnya. Kan zina itu. Okay? Jangan sampai terjadi demikian. Nauzubillah min dzalika. Okay? Ada orang yang dapat ujian. Dapat ujian berupa azab, bala, bencana, musibah. Bisa jadi orang itu dapat ujian cobaan dari Allah karena dosa. Sama dengan orang banyak dosa, sulit rezekinya. Inna rajula ayuhramu rizqu bidzambi yusibuh. Saya jadi seorang sulit rezekinya karena banyak dosanya. Ayo pada mikir, renung. Kenapa sulit sekali rezeki saya? Mungkin anda banyak dosa, banyak salah. Hingga Allah persempit rezeki kita. Malas solat, malas jamaah, malas ngaji, semua itu masuk persempit rezeki kita. Apa bunyi doa kita? Mohon panjang umur. Mohon panjang umur. Doanya ya boleh. Allahumma hina ma kanatil hayatu khairan lana. Tawaffana in kanatil wafatu khairan lana. Ya Allah, berikanlah kami umur panjang. Kalau itu lebih baik bagi kami. Ya Allah, berikanlah kami umur pendek. Kalau umur pendek, lebih baik bagi kami pada nambah-nambah dosa. Malas ibadah, lebih baik cepat mati. Berani bilang gitu. Atau Allahumma tawwil umurana, sahih asadana, waqdi hawaijana, thabbit imanana, wasi' arzaqana, waksir amwalana, wazid ilmana, yasir umurana, syarah sudurana, tamim taksirana, wasin a'malana, waghfir dhunubana, wahabi balin nas ajma'in, wa ilal khairi qaribna, wa anis syari aba'idna. Itu juga doa mohon panjang umur. Agak panjang doanya kita terima dulu sebelum tahun 60. Belum tahun 60 kita terima doa ini. Mudah-mudahan. Apakah betul ada nikah batin? Tak ada nikah batin, itu yang ada nikah zahir, nikah sesuai dengan syariat agama. Nikah batin tidak akad nikah. You tahu sudah suami isteri. Oh jelas dong haram. Harus sesuai dengan syariat. Nikah itu sesuai dengan syariat, hukum pakai. Ada pengantin laki, pengantin perempuan, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ada juga mas kawinnya. Gitu dia. Baik, makasih pada anda. Gimana hukumnya? Baca selawat
wasiat takwa pada khutbah kedua. Semuanya sama dong dengan khutbah pertama. Hamdalah, salatu ala nabi. Dian berikutnya wasiat takwa. Okay. Tanya ada ayat Qurannya. Nanti khutbah kedua juga ada doanya. Itu harus lengkap. Kami dulu sering berapa kali terjadi. Okay? Khatib kita Masjid Agung tak cukup rukun khutbahnya. Ujungnya Maulana Syed dulu nyuruh kita mengulangi solat Jumat dengan qada solat Zuhur. Saya umumkan pada bapa-bapa jamaah Jumat, kita harus qada Zuhur kita karena khutbah Jumat minggu yang kemarin tidak sah karena kurang rukunnya. Kurang rukunnya kita pergi kepada khatib itu. Jangan kita yang salah. Ternyata betul. Dalam catatan khutbahnya, tidak ada salah satu rukun khutbah umpama wasiat takwa atau salawat pada Nabi. Kalau membaca syahadat itu tidak wajib. Tidak masuk rukun khutbah. 2 kalimat syahadat dalam khutbah. Tapi yang wajib adalah salawat hamdalah, salawat, kemudian wasiat takwa, ayat Quran harus ada. Kemudian juga yaitu doa. Okay, pada khutbah kedua. Gimana hukumnya? Dia baca istighfar lebih 3 kali selesai solat. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Lebih 3 kali. Katanya bid'ah. Bid'ah yang boleh. Bid'ah itu akan 2 macam. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang hasanah, ya Allah nyuruh kita. Gitu. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang banyak zikirnya. Lebih 3 kali. Banyak. Okay? Allah janjikan ampunan dan balasan besar. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang beriman, banyak-banyaklah kalian zikir pada Allah. Kita baca istighfar selesai solat lebih daripada 3 kali, 4, 5, 6, 7 kali. Tak apa-apa, semakin bagus. Gimana kalau baca tahlil selesai solat? Ada mengatakan, dah ada anjuran Nabi baca tahlil selesai solat. Yang dianjurkan tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Nabi mengatakan, alaikum billahi Allah wal istighfar faksiruhuma. Hendaklah kalian baca Allah dan istighfar, perbanyak membacanya. Karena syaitan mengatakan, ku hancurkan manusia dengan dosa dan dosa, mereka mengalahkan aku dengan baca Allah dan istighfar, maka aku kalahkan mereka dengan perturutkan hawa nafsunya, dan mereka menganggap itu perbuatan yang benar dan dia nurut hawa nafsu. Gitu cara yang kita dianjurkan banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak tahlil. Maka Imam Ghazali menganjurkan kita tahlil 1000 kali setiap yaitu hari Sabtu. Dan istighfar 1000 kali tiap hari Rabu. Gitu dia. Hari Jumat, ya Allah 1000 kali. Imam Ghazali. Ni Hujatul Islam Imamul Ghazali. Itu sebutkan. Saking alim solehnya. Kemudian hari Sabtu, la Allah. Hari Ahad, ya Hayyu ya Qayyum. Kemudian hari Senin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya 1000 kali. Hari Selasa, salawat Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari Rabu, astagfirullahalazim. Hari Khamis, subhanallah bihamdihi subhanallahal azim. Semuanya 1000 kali. Kalau seperti itu kita dah ada kesempatan kita ngomong-ngomong yang lago-lago, yang sia-sia. Betapa besar pahala kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi jangan katakan bid'ah lebih dari 3 kali istighfar, lebih dari 10 kali baca tahlil umpama. Jangan. Gampang-gampang. 5 tahun suami isteri tidak teguran. Selama 5 tahun solat kita tidak rumah Allah. 5 tahun malaikat rahmat tidak masuk rumah kita. Kalau tidak teguran. Gitu dia. Buat bahagian tidak negur suami. Ibu-ibu, kaum wanita, jangan demikian bu. Kasihan solat anda. Okay? Nabi mengatakan, An-nisa naqisatu aklin wa dinin. Wanita itu kurang agamanya, kurang akalnya. Kurang agama, tiap bulan haid, tiap tahun nifas. Okay? Kemudian
kurang akalnya. Kaum wanita tidak boleh jadi saksi sendirian. Tak boleh jadi saksi sendirian. Harus ada temannya sama wanita. Laki-laki boleh sendirian jadi saksi. Kenapa? Kaum wanita cenderung nanti dia tidak berlaku adil terhadap sesama wanita. Mana hukumnya? Solat Jumaat bagi kaum perempuan boleh, sah hukumnya. Dan tidak boleh solat Zuhur. Tak boleh solat Zuhur kalau sudah pergi solat Jumaat dan sah Jumaatnya. Kalau Nasih dulu nyebut, perginya itu yang sunat, kaum wanita pergi Jumaat. Solat Jumatnya fardu. Maka jangan dia ganti atau tambah Zuhur setelah solat Jumat. Dosa hukumnya kalau dia nambah waktu. Okay. Mana hukumnya membaca Fatihah bagi makmum wajib. Baik solat nyaring maupun solat tidak nyaring. Tetap makmum baca Fatihah. Maghrib, Isya, Subuh, makmum baca Fatihah. Walaupun imam dia dengar baca Fatihah. Pada Zuhur Asar apa lagi? Wajib bagi makmum baca Fatihah. Seperti juga halnya imam. La solata illa bi Fatihatil Kitab. Tak sah solat kecuali orang itu membaca Fatihatul Kitab, membaca Fatihah. Itu dia. Okay? Baik, kita lanjut. Tiada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau dalam satu kampung terdapat 10 orang yang bermukim tapi bukan penduduk asli kampung itu. Pendatang ya. Yang 10 orang itu tidak solat. Apa penduduk kampung itu ikut dosa? Iya. Kalau mereka tahu dan mereka biarkan ada penduduk tidak solat satu kampung dan dinasihati mana-mana melalui pengajian, maka semua penduduk kampung dapat laknat Allah pada orang tidak sembahyang. 70 kanan kiri muka belakang kena laknat Allah apabila satu orang tidak solat dalam satu RT RW. Apalagi banyak. Karena itu mari Pak RT ni tidak hanya jadi RT dunia tapi juga sampai RT di akhirat, peduli warga kita, ada hendak solat, ada hendak ibadah dan sebagainya, berbuat dosa dan kemaksiatan. Auzubillah. Okay. Jika seorang telah diwasiatkan harta oleh keluarganya yang lain bersikeras membagi harta orang yang diwasiatkan. Ini haruskah membagi harta atau menunaikan wasiatnya? Begini, wasiat untuk keluarga itu tidak sah. Wasiat untuk ahli waris itu tidak sah. La wasiat ahli waris, maka harta itu harus dibagi pada ahli waris, pada saudara-saudara. Tidak perlu dibayar wasiat untuk keluarga. Tapi kalau wasiat untuk yang lain bukan keluarga, boleh, sah hukumnya. Jadi kalau saya mati, bagian harta saya untuk Ustaz Husnan 10 juta, tidak ada hubungan keluargaan, boleh, wajib laksanakan. Tapi kalau bukan, kalau itu adalah ahli waris, harus dibagi sesuai dengan hukum faraid. Ya, ada tanya ini. Kenapa kita harus nambah la ilaha illallah waktu zikir sesi solat? Memang dianjurkan banyak zikir. Afdalul zikri la ilaha illallah, zikir paling utama la ilaha illallah. Pada dasar itu kita banyak baca tahlil selesai solat. Kemudian apabila tamu datang ke rumah anda, tamu datang membawa 1000 rahmat, tamu pula meninggalkan ampunan bagi sahibul bait, tuan rumah, dan tamu datang membawa rezeki sendiri, betul? Coba datang tamu tidak bikin kopi, tidak beli pisang goreng di warung sebelah, berarti tamu datang bawa rezeki sendiri. Tamu yang bagaimana membawa 1000 rahmat? Tamu yang iman, takwa, yang taat ibadah, bukan ahli maksiat, bukan orang fasik. Tamu yang taat solat datang, dia datang bawa 1000 rahmat untuk ipin balik tuan rumah. Amin. Allahumma amin. Ada seorang berpuasa pada bulan Ramadan tapi tidak pernah melaksanakan solat 5 waktu. Orang yang tidak solat, semua ibadahnya dari Allah. Kullu amalin yu'aju
kullu amalin ya'maluhu la yu'ajirullah. Semua amal ibadah dikerjakannya bagi orang tidak solat tidak diberi pahala oleh Allah Taala. Tidak dapat pahala dia. Okay? Orang yang yaitu tidak solat. Puasa tidak diberi pahala, sedekah, zakat, haji tidak ada pahala kalau orang tidak solat. Ingat, siapa-siapa yang meninggalkan solat, maka Allah akan mengazabnya dengan 15 macam azab. 6 di dunia, 3 waktu sekarat, 3 dalam kubur, 3 di akhirat. 6 di atas dunia saja. Mari kita lihat. Yang akan langsung kita terima di masa hidup dunia sebelum mati. Pertama, Allah hilangkan berkah rizki, berkah usaha, berkah amal. Maknanya dihilangkan berkah gaji dan sebagainya. Berkah penghasilan. Yang kedua, Allah akan cabut tanda kesalehan dari wajahnya. Tumahasi masalim min wujuhim. Wajah mereka dicabut tanda kesalehan. Dia aja orang tidak sembahyang kelihatan wajahnya. Tak sembahyang. Kemudian kullu amali ya'malu la yu'ajur. Semua amal perbuatan kebaikan dikerjakan tidak ada pahalanya, tidak ada pahalanya. Yang keempat, laisa lahu hadzun fi du'ai sholihin. Orang tidak sembahyang tidak dapat doa dari orang soleh, orang alim. Doa orang tuanya, doa orang alim soleh tidak mempan. Doa anak yatim tidak mempan. Kenapa dia tidak sembahyang? Kemudian la yurfa'u lahu du'ai la sama. Semua doa yang diucapkannya, doa yang dipanjatkan pada Allah, tidak ada yang dikabulkan Allah Taala. Biarpun dia berdoa 1000 kali, tidak mempan. Kenapa tidak sembahyang sih? Dan yang keenam, orang-orang yang tidak solat, yahrujuruhu bighairi iman. Nanti kalau dia mati, mati tanpa iman, mati tanpa Islam, mati dalam maksiat. Itu akibat orang tidak sembahyang. Nah itu hai saudara-saudaraku, semeton jariku, famili kerabatku, ibunda, bapak dah yang malas solat. Ingat ini, 6 macam azab anda terima di dunia. 3 waktu sekaratul maut, 3 dalam kubur, 3 di akhirat. Oh, na'udzubillah min dzalika. Itu dia. Puasa rajin, solat tidak ada gunanya. Percuma, makan aja. Minta penjelasan terhadap orang yang selalu ngaku tanah yang sudah diwakafkan oleh keluarganya, orang tuanya, dia akuinya, dia ambilnya lagi, dia rampasnya lagi. Manusia serakah hadap keduniaan. Semua orang dah tahu bahawa tanah itu wakaf ayahnya. Banyak saksinya, semua orang sudah kenal, sudah maklum. Buat tanah ini dulu, tanah almarhum, wakafnya dulu di hadapan warga masyarakat. Ini saksinya, ini dia saksinya. Tahu-tahunya anaknya mau ngambil wakaf orang tuanya. Oh, dosanya dosa besar. Wakaf itu sekarang sudah miliknya Allah. Ayo minta pada Allah. Tak mungkin kan? Sudah jadi milik Allah sampai hari kiamat. Maka dosa hukumnya. Nauzubillah, membatalkan kebaikan orang tuanya kalau dia berbuat demikian. Tak boleh. Boleh lapor ke pemerintah bahwa dia itu mengambil tanah wakaf. Ini ada bukti wakafnya, saksi wakafnya. Allah. Apa hukum seorang laki-laki yang melihat aurat perempuan di rambutnya? Karena desa masih ada perempuan tidak menggunakan hijab atau yaitu jilbab. Pakai jilbab bagi kaum wanita wajib hukumnya. Tidak pakai jilbab keluar rumah dilihat orang-orang yang halal nikah, maka dosa hukumnya. Berapa banyak memandangnya, banyak itu dosa dia peroleh. Kalau mandangnya 10 laki-laki, dia dapat dosa di 10 laki-laki tadi. Laki-laki yang mandang juga kalau sengaja, maka dia berdosa. Mandang pertama tidak sengaja, tidak dosa. Mandang kedua lagi, mubazir kalau dipandang lagi, tidak dipandang lagi, maka dosa. Lakal ula walikasaniyah. Bagimu pandangan pertama, atas dirimu tanggungan dosa memandang kedua. Gitu. Jadi wajib pakai jilbab. Besok hari kemudian, kaum wanita muslimat
Yang tidak suka pakai jilbab keluar rumah, besok digantung dalam api neraka dengan rambutnya yang panjang. Gantung dengan rambutnya panjang dalam api neraka, dari bawah api neraka menyala. Oh, na'udzubillah, hai kaum wanita. Apa beratnya pakai jilbab? Bakal lebih anggun, lebih mulia, lebih terhormat kelihatannya. Daripada tidak pakai jilbab. Hai kaum wanita muslimat, pakai jilbab. Ini jangan digantung dalam api neraka, dibakar dari bawah kakinya. Masya Allah. Bagaimana cara mengatasi masyarakat zaman sekarang yang banyakkan saat solat Jumat banyak tidak ikut dengar khutbah, pas iqamat solat Jumat baru mereka datang ke masjid. Ya Allah, solat Jumat itu kan ganti Zuhur 4 rakaat, maka Jumat menjadi 4, 2 khutbah tambah 2 rakaat solatnya jadi 4 rakaat, ibaratnya seperti Zuhur. Kalau orang tidak ikutin khutbah, ibarat orang solat Zuhur 2 rakaat. Dari segi sah, pahalanya sangat sedikit sekali, sangat sedikit kalau orang tidak ikutin khutbah. Khutbah itu hukumnya wajib. Tidak sah solat Jumat tanpa khutbah, maka orang tidak mengikuti khutbah arti kehilangan 2 rakaat solat Zuhur. Ibaratnya begitu. Pahalanya hanya sekadarnya. Jangan gitu dong. Khutbah itu adalah merupakan yaitu pengajian, ceramah, kuliah mingguan. Kuliah mingguan itu khutbah. Tidak diikutin, berarti kita tidak dapat ikut kuliah. Kalau tolib mahat dah masuk, malas, maka berarti mereka tidak dapat pelajaran. Dan tadi saya baca satu hadis Nabi. Siapa-siapa yang pergi ke masjid untuk ngaji atau untuk mengajarkan ilmunya, sama dengan pergi ibadah haji yang mabrur. Gitu hadisnya. Baik. Bagaimana hukum menggunting bulu mata dengan tujuan agar esok tumbuhnya lebih lebat, lebih tebal? Mencukur bulu alis, cukur bulu mata haram hukumnya. La'anallahu namisat wal mutanammisat. Dilanat Allah perempuan yang mencukur, mengkuris bulu alisnya, masuk bulu matanya. Dah berikan bulu mata kok digantung dipotong-potong, digunting-gunting, jangan. Nanti bisa rusak penglihatannya. Tak baik, jangan. Apa sama hukum pakai jilbab orang sudah lanjut umur dengan perempuan masih muda? Karena banyak yang kita lihat orang yang sudah lanjut usia tidak pakai jilbab keluar rumah. Kalau wanita-wanita tindih pun dia sudah lanjut umur, tetap dia pakai jilbab. Hanya orang-orang tidak tindih yang tidak pakai jilbab karena alasannya saya sudah tua. Siapa yang mau mandang-mandang saya, melihat saya? Bukan soal dipandang orang, tapi itu adalah agama nyuruh kita wanita pakai jilbab keluar rumah. Di rumah silakan. Pakai celana pendek, pakai baju pendek juga di hadapan suami, keluarga, silakan. Tapi kalau keluar rumah wajib pakai jilbab. Walaupun sudah tua, jadi wanita yang tindih lebih baik pada tidak memakainya. Terima kasih. InsyaAllah. Ada demikian? Ada. Orang rajin solat tahajud. Ya, syukur. Rajin witir. Rajin solat duha. Namun dia tetap sering maksiat. Kira-kira apa penyebabnya? Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah kejahatan dan kemungkaran. Malam tanhahu solatu anil fahsya'i lam yazdad minallahi labud. Siapa yang solatnya tidak mencegah pada kejahatan mungkaran, itu tanda dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda solatnya dari Allah, tanda solatnya tidak beres. Allah berfirman dalam hadis qudsi, innama ataqabbalus sholat. Gunya
tanda solat yang kuterima dari hambaku ada 5. Tanda solat di rumah Allah ada 5. Pertama, firman Allah, man tawaddu'a biha li azamati. Apabila orang solat itu tawaduk sifatnya. Tawaduk karena Allah, bukan tawaduk karena miskin. Orang itu jiwa tawaduk, tanda solat ilmu Allah. Kalau sombong, angkuh, congkak, pongah, takabur, solat dan ilmu Allah. Yang kedua, lam yastatil ala khalqi. Tak sewenang-wenang pada sesama manusia. Tak semau-mau. Tak merendahkan orang, menghina orang dan sebagainya. Nyakiti orang. Walam yabid musirran ala maksiati. Tanda solat yang kuterima firman Allah. Orang itu tidak terus-terusan berbuat dosa dan maksiat. Ada saatnya insaf. Sadar. Tobat. Ini. Itu dia. Tanda solat firman Allah. Sadar, insaf, tobat, berhenti berbuat dosa maksiat. Tidak terus-terusan. Wa qata'an nahar fi zikri. Orang yang solatnya aku terima sepanjang hari di tempat tugas kerjanya selalu zikir pada Allah, selalu ingat pada Allah. Di rumah sakit ingat Allah, di kantor ingat Allah, madrasah apalagi ingat Allah, sekolah ingat Allah, di sawah ingat Allah, di mall ingat Allah, di kebun ingat Allah. Dimanapun dia berada dalam kesibukannya sehari-hari selalu ingat pada Allah. Paling baik zaman sekarang rasanya banyak-banyak istighfar. Man lazimal istighfar. Siapa rajin baca istighfar dimanapun dia berada, Allah jadikan hatinya tenang, jauh daripada depresi, frustasi atau resah, gelisah. Yang kedua, orang yang lalu banyak istighfar, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan. Mal lazimal istighfar ya Allah min kulli hammin wa min kulli dhaiqin makhraja. Dalam sempitannya Allah beri jalan keluar. Yang tiga, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Apa rajin banyak baca istighfar, Allah akan berikan dia rezeki dari duga-duga, dari sangka-sangka, selun-selun rezeki nomplok. Gitu dia. Ayo. Dah rajin. Baca istighfar. Di samping dosanya diampun Allah. Nah, Allah jauhkan orang itu pada azab, bala, bencana, musibah. Dan juga istighfar itu menutup aib, cacat celah. Siapa tidak punya cacat celah, aib. Semua kita punya. Dengan istighfar tertutup aib dan cacat celah kita. Amin. Allahumma amin. Ayo. Banyak-banyak baca istighfar. Di mana-mana kita baca istighfar. InsyaAllah. Aman, damai, sejahtera, bahagia. Itu dia. Kemudian tanda solat yang kau terima, rahimah al-musab, wal miskin, wal armalah, wabnas sabil. Apabila orang rajin solat itu, kasihan pada orang kena musibah, kasihan pada orang miskin, kasihan pada anak yatim, kasihan pada jompo-jompo, dan kasihan pada orang musafir, baru solatnya ku terima. Kalau tidak demikian, solat dari Allah. Solat rajin, maksiat rajin. Itu namanya tidak istiqomah. Penyebabnya berarti karena tidak ikhlas. Tidak khusyuk, tidak jamaah, tidak awal waktu, tidak di masjid. Itu dia risikonya. Baik, Pak Ustaz yang suka begadang. Kadang sampai larut malam ya. Di pertengahan malam ingin lakukan solat tahajud, tapi tidak sampai melakukan dengan alasan tidak pernah tidur. Bolehkah solat tahajud tanpa tidur? Boleh. Mama kita yang tidak akan tidur semalam-malam. Kita miket. Kita tukang jaga rumah sakit, jaga pasien, jaga toko, jaga apa dan sebagainya. Dan tidak tidur semalaman. Nanti siang tidurnya. Maka boleh kita tahajud walaupun belum tidur. Kerana ada alasan. Paling baik sudah tidur. Tapi ini tidak tidur. Kenapa? Berjaga semalam-malam. Jaga malam, pemanggi. Boleh solat tahajud walaupun belum tidur. Tidak sempat
tidur. Gitu dia. InsyaAllah. Yang minta tolong buatkan nama anak perempuan. Iya. Nama anak perempuan. Rohmayati Fitriani. Siti Rohmayati Fitriani. Rohmayati dari kata rahimah. Rahmat, kasih sayang. Fitriani yang suci, yang bersih. Fitrah kan. Itu. Mudah-mudahan. Jadi anak yang punya kasih sayang dan suci bersih. Mana hukum apabila suami melarang istrinya pergi ngaji, pergi jamaah dan puasa sunat? Jangan gitu dong, syukur punya istri. Rajin puasa sunat, rajin ngaji, rajin jamaah. Jangan dilarang. Kecuali karena ada sebab yang tak mungkin dia tinggalkan kita sebagai suami. Tapi kalau tidak ada sebab, molah-molah, lebih bagus anjurkan dia pergi ngaji, pergi jamaah, pergi solat. Kapa bil mar isman ayudhaya ma yaqutu. Berdosa seorang yang melarikan kewajiban beri nafkah pada wajib diberi nafkah. Wa inna rajula, dan sungguhnya seorang laki-laki diharamkan dapat rezeki, banyak dosa, dan seseorang dilaknat Allah siapa hendak nyuruh istrinya pergi ngaji, pergi solat. Itu ada hadisnya. Karena itu jangan dilarang. Memang dia itu mau pergi ngaji, dapat ilmu. Kecuali kita ngajar. Kita bisa ngajar karena kita tuan guru, ustaz. Bagaimana hukumnya darah men, darah yang keluar pada waktu nifas? Apa itu darah haid? Ya nifas dong. Haid ya haid, lain waktunya. Darah haid waktunya lain. Darah nifas setelah melahirkan. Jadi kalau keluar waktu nifas ya darah nifas. Nanti kalau sudah berhenti nifas, di situ keluar ya darah haid. Gitu dong. Jika sepasang suami istri dah lama cerai, tapi bercerainya tidak talak 3, mau kembali lagi, haruskah akad nikah? Ya dong. Akad nikah lagi dong. Kenapa? Dia bukan talak 3. Habis edahnya, mau kembali lagi, timbul rasa kasihan, anaknya ada. Maka mereka akad nikah yang baru. Boleh, nganten baru, akad nikah baru, mas kawin baru. Kenapa? Kembali kepada suami istri pertama. Gimana cara menghadapi tetangga suka gosip? Ya Allah, tetangga suka gosip, Ya, gosip artinya ngumpat, gonjeng. Ingat, ngumpat, gonjeng bisa dosa pada zina. Silakan dia dapat dosa zina. Kita dapat dosa, dia dapat dosa. Dia nanggung dosa kita. Pahalanya pindah pada kita, biarin. Siapa-siapa yang suka mengumpat, belum taubat, dia meninggal dunia, dia paling dulu masuk neraka. Siapa-siapa yang suka ngumpat, dia tobat, sebelum mati dia tobat, dia paling akhir masuk syurga, paling mudi taman syurga. Itu akibatnya karena ngumpat, besar dosanya. Jangan deh suka ngumpat. Perbanyak dosa dan kesalahan kita, ya Allah. Ada orang kawin, mas kawinnya aneh, bin ajaib. Apa mas kawinnya? Yaitu perjanjian tidak akan menceraikan istrinya, tidak akan menceraikan si. Kok ada orang mas kawinnya tidak akan menceraikan si, janji dan menceraikan istri? Apa yang terjadi? Istrinya nakal, tidak taat pada suami. Gimana hukumnya kalau dicerai? Boleh. Kalau istrinya durhaka, maksiat, dan taat kepada suami, maka boleh dicerai. Kenapa mas kawinnya tidak boleh cerai? Rasingan.
yang namanya mas kahwin itu suatu bermanfaat bagi pengantin perempuan? Entah itu berupa harta benda, uang, atau jasa. Papa ngajarnya Al-Quran, ngajarnya ngasar, ngajarnya jangan menyanyi deh. Ngajarnya ilmu pakih, boleh. Ini mas kawinnya tak boleh dicerai. Nanti kalau dia selingkuh, zina, wajib harus dicerai wanita demikian tu. Auzubillah min zalika. Baik para pendengar. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Tuan Guru? Semoga saja Pak Tuan Guru selalu sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Gimana hukumnya orang yang mau sholat sampai mati? Tak mau sholat sampai mati. Kecuali hari Jumat aja. Dia pun sholat cuman sekedar ini. Yang tanyakan dari hamba Allah. Ya Allah, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Yang meninggalkan solat sengaja kafir nyata-nyata. Besok orang masuk neraka ditanya, masalakakum fi saqar? Kenapa anda masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Karena kami dulu tak pernah solat, malas solat. Lam nakunut imul miskin. Kami masuk neraka karena kami dulu pelit sedekah pada orang miskin, apalagi anak yatim. Kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami tidak percaya ada hari kiamat, ada pahala, ada dosa, ada surga dan neraka, padang mahsyar. Tidak percaya. Kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami masuk neraka karena kami dulu suka ngomongin orang, bicarakan jelek orang. Akhirnya dia juga mendapat kejelekan. Kena batunya. Wa man ya'mal su'an yujza bihi. Siapa berbuat kejahatan, pasti dia akan mendapat balasan dari Allah. Pajazau sayyatin sayyatum misluha. Balasan kejahatan adalah kejahatan yang sama, setimpal. Sebaliknya orang berbuat baik, hal jazaul ihsan illal ihsan. Pasti tiap orang berbuat kebaikan akan dapat balasan kebaikan pula dari Allah. Ini ayat yang tidak pernah saya lupa. Waktu saya mendapatkan ayat ini dari Al-Maqfurullah Maulana saya tahun 66-an. Sama ngiring Umindah Hajasti Rahun Zainuddin Abdul Majid. Tu kita kuliah di Akademi Pedagogik. Okay? Ayat ini diuraikan oleh beliau di hadapan para mahasiswa akademi. Panjang lebar diuraikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Pasti dan pasti tiap orang berbuat kebaikan akan dapat balasan dari Allah. Bukan dari si A, dari si B. Jadi kita berbuat baik sama si A, dia pelit. Nanti balasan Allah dari si B melalui jalan si C. Pokoknya ada balasan berbuat baik. Tapi sebaliknya, berbuat kejahatan, pasti dapat balasan dari Allah kejahatan kita. Kalau kita taubat. Firman Allah Ta'ala, yaitu Pajazau sayyatum misluha. Balasan kejahatan, kejahatan yang setimpal. Dan nyakitin orang, besok giliran kita sakitin. Fitnah orang, besok tiba giliran kita dapat fitnah. Banyak bukti. Karena jangan merasa bangga dapat nyakitin orang, fitnah orang, jelek-jelekkan orang, lalu viral HP dan sebagainya. Besok giliran pasti akan dapat balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Berbuat kebaikan sebesar debu atom, dia akan melihat balasannya dari Allah. Siapa buat kejahatan besar debu atom, dia akan melihat juga balasannya dari Allah. Oh, nauzubillah, balasan kejahatan. Makasih hamba Allah. Ya. Ampura Pak Tuan Guru mohon menjelaskan tentang posisi makmum perempuan istri jika kita berjamaah di rumah, apa di kiri atau di kanan. Matur tampi asih
kaum wanita ada di kiri, kaum laki ada di kanan. Jadi kalau isteri kita di kiri dong, kaum laki-laki anak kita umpama seorang ya di kanan. Gitu dia nggih. Pokoknya berjamaah, atur yang perempuan sebelah kiri kalau seorang, dan kalau berapa orang ya di belakang. Nggih. Dan laki-laki seorang ya di kanan, tapi kalau banyak temannya ya di belakang juga. Makasih. Nggih. Baik. Dari siapa gerangan? Iya. Kita jadi dari Ahmad Habib di Pujut. Oh, dari Pujut. Masya Allah, dari Pujut. Lombok Tengah. Kemarin kami ke Kecamatan Jonggat di desa Bunkati. Dok pesantren Abul Barokat wan Nafahat. Pengajian sana. Okay. Alhamdulillah. Kali sebulan. Makasih pada peninggi. Tadi pertanyaan sudah jawab. Ya. Izin nanya. Tiang tulap mahat dari Aimal ya. Mana hukum orang yang maki lahan wakaf untuk kepentingan pribadi? Yang namanya wakaf itu bukan lagi milik pribadi. La yubau asluha la yuhabu wa la yuras. Tak boleh dijual wakaf itu. Tidak boleh dihibahkan, tak boleh diwariskan. Dia akan menjadi kepentingan milik kepentingan orang banyak, milik orang banyak, hasilnya untuk orang banyak, yang namanya wakaf. Bukan lagi milik pribadi. Gitu. Kalau sudah berwakaf, jangan harapkan jadi pribadi kita, milik pribadi. Sudah serahkan. Sebab ada yang kita tahu, orang yang dulu berwakaf orang tuanya untuk masjid, diambil lagi. Wakaf untuk madrasah, ambil lagi. Berwakaf untuk apa lagi, diambil lagi oleh anaknya. Manusia serakah zaman sekarang. Mau diambil. Okay? Wakaf orang tua dan seterusnya. Padahal semua sudah tahu itu wakaf orang tuanya. Jadi jangan untuk pribadi, untuk kepentingan bersama-sama. Kan menimbulkan fitnah nanti. Okay? Sudah banyak terjadi. Mami Tuan Guru mau tanya, saya dititipkan uang oleh seorang. Tahu-tahu uang yang dititipkan itu hasil judi. Tapi saya belum pakai uang itu. Jadi uang yang dikasih itu boleh saya pakai atau sedekahkan ke orang lain. Bersedekah dengan uang hasil haram sama dengan mencuci pakaian dengan kencing. Firman Allah dalam hadis kursi. Sabda Nabi dalam hadisnya. Jadi gimana ya? Uang haram sedekahkan, tak dapat pahala. Nggih? Mau dibuang, bukan tak pas. Ya bikinlah umpama, bikin jalan, bikin apa yang tidak kita pakai pribadi-pribadi, dah dimakan, dia dimanfaatkan gitu. Oh, jangan kita makai uang haram, sedekahkan dapat pahala, dan makainya juga tidak ada manfaatnya. Kalau gitu, diapakan ya? Uang hasil haram itu sama dengan uang hasil orang korupsi, orang tipu daya dan sebagainya. Ya sama. Ada kemanfaatannya. Uang bawa sial nanti. Ya Allah. Diapakan kalau gitu? Ya dimanfaatkan pama untuk beli apa, bikin apa, mungkin jalan dan sebagainya. Nih, itu dia. Beli semen untuk nambal jalan, pama. Yang kita pakai, manfaatkan. Kenapa? Jelas uang haram. Ya, dari siapa? Pak Tuan Guru, semoga panjang umur, amin. Pak Tuan Guru, mohon dibaca ulang selawat yang pahalanya sampai capek malaikat menulisnya. Sedangkan yang saya lihat di HP sepertinya berbeda dengan yang pernah disampaikan Pak Tuan Guru. Terima kasih. Dari Mas Bagi. Ana Mas Bagi. Memang satu doa, satu hadis itu kadang-kadang versinya lain. Nabi tidak bacanya sekali, sering kali diucap. Kadang-kadang versinya lain. Contoh, doa yang pernah saya sampaikan, yang Nabi sebutkan. Siapa membacanya 7 kali dan diusap tangan kanan di tempat yang sakit, Allah akan berikan sembuhan. Apa bunyinya?
yaitu Bismillahi a'udzu bi'izzatillah qudrati min syarri ma ajidu. Satu hadis mengatakan demikian. Bismillahi a'udzu bi'izzatillah qudrati min syarri ma ajidu wa uhadhiru min waj'i hadza. Hadis yang kedua. Ya ada beda-beda tapi tujuannya sama. Nah, salawat yang disebut dulu saya diajarkan oleh Maulana Syekh pada tahun-tahun 60-an, tahun-tahun 60-an belum masuk Mahat. Kita dengarkan di Abroad, gedeng beliau sebelah tinggi. Belum Abroad yang sekarang. Situ beliau mengatakan dalam kitab, kalau tidak khilaf itu kitab kitab apa tempatnya dicarikan. Kitab tasawuf. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. 70 malaikat capek nulis pahala 1000 hari. Gitu disebutkan. Okay? Kitab tasawuf al-hikam. Hikam. Situ disebutkan. Kita terima ijazah dari Maulana Syekh. Waktu itu. Okay? Masya Allah. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Silakan, yang penting kandungannya sama seperti ini. Mudah-mudahan amin. Dari ana Mas Bagi. Baik. Lanjut. Agama menjelaskan kalau kita melihat orang berbuat salah, maka wajib kita tegur. Itu kita beri peringatan. Jadi seberapa jauh batas kewajiban kita memberi peringatan. Orang yang berbuat salah misalnya tak keluar dari kampung, di tengah jalan kita melihat orang berbuat salah, apa wajib kita beri peringatan, nasihat? Atau hanya di kampung kita sendiri? Pak Hanafi. Para pendengar, marra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisani wa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Siapa melihat kemungkaran wajib dicegah dengan tindakan. Kalau tidak bisa dengan tindakan, kata-kata, nasihat, umpama ayat, hadis, nasihat agama. Kalau tidak mampu dengan hati, artinya hati kita tidak senang, hati kita benci terhadap perbuatan orang itu. Minimal demikian. Mama kita keluar rumah melihat kemungkaran, dicegah dengan tindakan. Tidak bisa dengan kata-kata, nasihat. Kalau tidak berani, maka di hati kita sungguh benci terhadap perbuatan itu. Sudah termasuk mencegah. Cuman itu tanda iman kita sangat lemah. Tidak berani menyatakan kebenaran. Itu dia. Jadi di luar rumah, di mana saja, yang kemungkaran cegah dia. Tergantung kemampuan. Bagi yang tidak mampu, dia hati benci terhadap perbuatan demikian. Dan tinggalkan. Jangan bersamanya. Ya. Lanjut. Tuan Guru, maaf sebelumnya. Yang nanya apa betul. Oh iya. Soal ini saudaraku di Pengadangan. Pengadang, Kemarin kami liwat di Pengadang. Dari Bun Kati, Peraya, orang Jaler, Pengadang. Apa yang anda tanyakan? Nama Umminda kita. Permaisurinya Bapak Tuan Guru Bajang. Namanya Hajah Erika Panjaitan. Hajah Erika Panjaitan. Dia dulu sering mengajak kami para Masyaikh Mahat dengan istri mengadakan acara arisan di Mahat. Dulu-dulu, Sekarang kesibukan di Jakarta, lihatnya ini mungkin beliau tidak sempat. Jadi beliau adalah seorang yang tinggi ilmunya, tinggi, mungkin juga S3 beliau. Nah, pernah saya dengar beliau pernah menyampaikan kuliah di Unram, menyampaikan ceramah Unram di Unram Mataram. Jadi beliau seorang wanita yang pintar, cerdas, hajah, Erika Panjaitan Zainul Majdi, demikian namanya. Seorang yang solihah, yang taat insya Allah Ta'ala. Demikian pada anda di Pengadang Peraya, Lombok Tengah. Baik.
Tadi siapa? Ada yang mengatakan kalau kita punya ilmu tentang agama, wajib kita sampaikan walaupun sepatah kata. Walaupun enggak diminta. Tapi ada juga yang mengatakan haram kita sampaikan kalau bukan pada ahlinya. Kalau enggak diminta, apa maksudnya? Ilmu yang mana itu wajib dan mana ilmu yang haram disampaikan kalau bukan pada ahlinya. Para pendengar, setiap orang punya ilmu wajib mengamalkan ilmunya. Au ilmin yantabi'u bihi, punya ilmu dan ilmu itu dimanfaatkan, diajarkan, disiarkan. Balighu anni walau ayatan, sampaikan daripadaku walaupun kamu hanya tahu satu ayat saja, satu hadis saja, wajib sampaikan. Wajib sampaikan pada sama umat Islam. Tapi memberikan ilmu pada orang yang tidak senang ilmu, tak suka ilmu, maka ibaratnya sabda Nabi memberikan kalong emas kepada seekor babi. Seekor babi. Kamukallidil khanazir al-jauharoh. Sepertinya mengalongkan emas pada leher seekor babi. Kalau memberikan ilmu pada orang yang tidak cinta ilmu, tidak suka ilmu. Jadi pilih siapa tempat kita nyampaikan ilmu. Orang tidak suka ilmu, orang yang anti ilmu pengajian, gitu dia. Baik, makasih Pak Hanafi. Mudah-mudahan sehat walafiat. Mudahkan rezeki yang halal. Ini cuaca kadang-kala panas, bentar lagi hujan lebat. Wah, Masya Allah. Baik, kita lanjut. Agama menjelaskan semua panca indera yang kita miliki seperti mata, telinga, kaki akan diminta tanggungjawabnya di akhirat nanti. Mana saja dia difungsikan. Apakah betul demikian? Siapa yang ditanya nanti pada diri kita? Pokoknya begini, sabda Nabi SAW. La tazula qadama abdin yawmal qiyamah hatta yusala an arba'in. Tidak bergeser kaki manusia dari tempatnya dibangkitkan hari kiamat kecuali ditanya dulu 4 macam. Pertama, an umri fi ma'abna. Umur anda berapa, di mana dipakai umurnya? Yang kedua, an jasadi, anggota badan anda, di mana dipakai, dimanfaatkan. 3, an ilmihi. Pernahkah anda untuk ilmu dan sudah diamalkan ilmu itu? Yang keempat, an mali, harta anda, kekayaan anda. Dari mana anda peroleh, kemana dimanfaatkan. Semuanya pasti akan ditanya kepada seorang sebelum melangkah kaki menuju pada mahsyar yang maha luas, maha panas. Semua akan dipertanggungjawabkan anggota badan kita. Karena itu, manfaatkanlah sesuai dengan fungsi masing-masing. Mata untuk memandang yang baik-baik, telinga untuk mendengar pengajian, lidah untuk berzikir, mengucap kalimat-kalimat baik, tangan pakai bersedekah, kaki pakai melangkah ke masjid, umpama silaturahim dan sebagainya. Semuanya akan dimanfaatkan. Terima kasih Pak Nafi. Ya. Dan lagi. Apa kabar Bapak M. Syukri, Ibu M. Syukri? Nanti hari Sabtu 27 Rajab kita nyuruh Atim ba'da Zuhur. Ya, terima kasih ada doanya. Siapa? Gimana hukumnya? Suami yang menggunakan guna-guna untuk istrinya supaya hati istrinya tunduk pada suaminya. Sedangkan yang laki-laki momot-momot kayak raja tiap hari di rumah. Sedangkan istrinya tak pernah libur mencari nafkah. Gimana cara menyadarkan suami demikian? Aduh, kalau kelewatan bahasanya. Pokoknya begitulah. Kewajiban dari suami cari nafkah. Kapabil marisman ayudhaya ma yaqut. Berdosa. Seorang laki-laki yang tidak mencarikan nafkah bagi keluarganya. Berdosa. Dah cukup, sudah kata-kata ini, hadis ini. Seorang laki-laki tidak carikan nafkah bagi suaminya, bagi keluarganya, maaf. Adalah dosa hukumnya. Apalagi dia hanya tahunya
terima makan, tidur-tidur, malas-malas, tidak pergi ngaji, tidak pernah pergi berjamaah dan sebagainya. Oh, tambah dosanya. Karena itu, tahu kewajiban kita selaku laki-laki. Besok akan diminta tanggungjawab kita. Paling dulu ditanya soalan laki-laki besok, hari kiamat, sabda Nabi, solatnya. Dan kedua, gimana tanggungjawab terhadap keluarganya. Jadi, seorang perempuan ditanya lebih dahulu, pertama solatnya, kedua tanggungjawabnya pada suaminya. Nah, sama-sama tanggungjawab kan. Nah, hanya suami, jangan hanya istri, sama-sama tanggungjawab. Makasih hamba Allah. Peringgabaya. Peringgabaya lagi. Ya. Okay. Dikit lagi. Tian dari Lenek. Lenek ya. Moga Pak Tuan Guru panjang umur. Iya, amin. Saya tanyakan bagaimana hukum kita jual voucher. Apakah halal atau haram? Syukran. Voucher ya. Ya, kalau voucher itu untuk keperluan kita, ya halal ya halal. Innal halal bayinun, innal haram bayinun. Yang halal sudah nyata, yang haram sudah nyata. Kan bukan judi, bukan apa tipu daya, bukan bohong-bohongan. Jual voucher untuk kita dibeli oleh teman-teman yang membutuhkan. Ya silakan dijual vouchernya, pulsanya dijual untuk perluan. Saya juga suka beli voucher, suka beli yaitu pulsa untuk perluan tanggung jawab agama Islam ini. Okay? Jadi silakan, okay? Halal hukumnya menjual voucher, menjual pulsa dan lain sebagainya. Terima kasih Lenek. Saya tambah lagi sedikit. Iya. Iya. Sakra Selatan hilang bagiannya, nggih. Lagi-lagi ada yang hilang. Iya. Putri diponis 20 tahun penjara. Wow. Nggih, tinggi. Ferdi Sambo hukuman mati. Putri 20 tahun. Tadinya hanya 8 tahun. Tambah lagi. Itu dia perbuatan. Nggih. Yang baik pasti dapat balasan baik. Yang jahat pasti balasannya jahat. Betapa besar penyesalannya si Putri yang menyebabkan suaminya dipecat, masuk penjara, kan? Hukuman mati, pecat jadi polisi. Oh, na'udzubillah. Ini benar-benar seorang istri buat bencana bagi suami dan keluarganya dan orang lain. Okay? Masya Allah. Dan sampai terjadi tempat lain. Okay? Itu dia. Masya Allah. Ada hajat. Okay? Hukum orang kencing tak baca bismillah. Apa hukum orang BAB atau kencing tidak baca bismillah? Kertawijaya, alamat desa Gelanggang, Sakti, Sakra Timur. Waktu dah masuk WC kan tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, apa? Nal khubus wal khaba'is. Belum kita mau masuk WC. Aku berlindung padamu ya Allah daripada jin laki, jin perempuan. Jangan pada waktu sedang BAB, waktu kencing baca basmalah, baca nama Allah. Sebelum kita begitu masuk WC, aku berlindung kepada Allah minal khubusi wal khaba'is, dari jin laki, jin perempuan. Harus. Jangan waktu kencing, jangan waktu BAB, haram kalau itu tidak boleh. Sama dengan jawab azan, sama dengan jawab salam waktu sedang kita BAB. Assalamualaikum. Dari dalam WC, Waalaikumsalam. Tak dulu saya sedang BAB. Tak boleh. Okay? Harus diam. Dalam hati boleh. InsyaAllah. Saya lihat dulu. Ini sedikit. Ini siapa? Ya. Tiang sudah cerai. Tapi tiang bersetubuh. Pak tiang enggak berdosa. Kan masa edah tiang belum habis. Sama laki-laki. Tapi kan anda belum rujuk. Wajib diucap rujuk dong oleh suami. Baru boleh. Kalau tidak mengucap rujuk berarti zina. Zina dosa. Walaupun masih edah. Tapi tidak mengucap rujuk. Ucapkan rujuk. Saya rujuk padamu. Selesai. Rajak tu ilaiki. Selesai. Aku rujuk padamu. Selesai.
Yuk terus main 1 ronde, 2 ronde, 3 ronde, silakan. Tapi sudah mengucapkan rujuk. Kalau belum berarti belum rujuk, belum boleh. Terakhir. Ya Allah. Yang tiang tanya, boleh hendak kita menjadi imam dengan cara tidur, dalam keadaan sakit? Masa jadi imam dalam keadaan tidur? Duduk boleh. Zaman Nabi SAW, Nabi pernah jadi imam sambil duduk. Tapi cara tidur, enggak. Masa enggak ada orang lain jadi imam? Masa orang sakit saja jadi imam? Ganti dong, gantian. Jangan mau jadi imam terus walaupun sakit. Udah, kalau sakit enggak usah jadi imam. Di rumah, tidur, berobat, sebagainya. Suruh yang lain. Banyak penggantinya. Tamatan mahat, banyak jadi pengganti, jadi imam. Jangan sakit sehingga jadi imam secara tidur. Tidak pas. Kalau cara duduk, Kanjeng Nabi pernah jadi imam sambil duduk karena beliau sungkan sakit. Tapi kalau cara tidur, belum pernah ada. Yang sakit tidur, ya di rumah ajalah tidurnya. Yang sehat jadi imam. Begitu, biar benar sholatnya. Amin. Allahumma amin. Dari Musan, komplek rumah sehat. Oh iya, rumah sehat. Makasih pada Anda. Rumahnya sehat, orangnya juga sehat ya. Jangan rumahnya sehat, orangnya sakit-sakitan. Masya Allah. Makasih pada Anda. Mudah-mudahan kita semua dalam ridha, rahmat, taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Makasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiqal hadi la sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.